Mari kita simak hasil pertemuan antara 3S dengan Region 2 menurut Ketua Umum 3S. Baik, Pak BJ merespon mengenai tanggapan kita beberapa hari yang lalu bertemu dengan Region Head 2 ya di sekitaran Jalan Sindang Sirna. Jadi mungkin poin-poinnya yang pertama adalah kecewa. Apa yang menjadi kekecewaan kami, ya kami juga punya penilaian ataupun tanggapan. Ternyata sikap Region Head 2 kepada kami, kepada 3S ini terkesan arogansi, di mana masih memposisikan diri sebagai majikan ya kepada bawahannya, ya kan, sebagai bos kepada anak buahnya gitu. Itu kerasa sekali ya, dari mulai penerimaan kita tidak secara formal di luar jam kerja, kemudian di tempat di luar yang seharusnya gitu. Tapi kita waktu itu ya oke, kita akan ikuti saja lah sampai suatu saat kami bisa melihat apakah betul-betul ya itu merespon kita keberadaan 3S. Ternyata kalau boleh kita simpulkan itu masih ada suatu keraguan ya. Nah, dalam hal ini membuat kita menjadi bisa menyimpulkan ya bahwa posisi kita sebagai suatu perkumpulan yang sudah punya aspek legal standing ini tidak dipandang sebagai suatu mitra yang setara ya. Padahal siapapun juga yang namanya suatu lembaga ya yang formal itu harusnya akan diterima. Apalagi dalam surat kita itu menyampaikan perihalnya adalah silaturahmi dan penyampaian program-program 3S ke depan gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan nagih SHT ya tentu saja besar hubungannya dengan itu dan hak-hak yang lainnya, cuti, jubilium juga. Terkesan juga bahwa ini kok yang punya hutang ini lebih galak ketimbang yang menagih hutang. Nah, seperti itu. Nah, ini yang seharusnya tidak demikian. Jadi maaf saja lah dalam hal ini mungkin Region Head ini ya perlu untuk belajar ya bagaimana mengelola sebuah perusahaan yang besar. Artinya dalam hal ini kepemimpinan korporasi ya itu perlu untuk dipelajari lagi ya, dan apa yang disebut dengan stakeholder ya itu perlu untuk dikelola dengan baik ya. Apalagi kita ini ya pihak-pihak yang punya kepentingan di dalamnya. Kita juga mantan karyawan di situ yang harusnya itu bisa diperlakukan sebagaimana mestinya begitu. Kami juga melihat ini adanya antipati dalam arti tidak ada simpati dan tidak ada empati. Bagaimana sebuah leader ataupun pemimpin tertinggi di regional 2 ini paling tidak ada suatu ungkapan bahwasanya mungkin ada penyesalan tidak mampu untuk bisa menyelesaikan hutang piutangnya dan sebagainya lah. Ini terkesan sekalipun kita punya hubungan emosional yang cukup tinggi, kebersamaan ketika masih dinas, itu tidak ada tuh kesan seperti itu. Makanya di sini mungkin kepekaan sosial gitu. Itu yang perlu ditumbuhkan oleh seorang leader gitu kan. Nah, kami juga melihat di sini seperti ambigu ketika kita bertanya bagaimana program penyelesaian ke depan, tidak ada skema, tidak ada payment schedule, dan kita bahkan menawarkan apakah kita akan diposisikan sebagai corporate enemy, oposisi, atau sebagai mitra diskusi. Itu kita tawarkan. Kenapa? Karena kalau dikaitkan dengan ini hubungan industrial, ini kan kita ini bisa dijadikan sebagai lembaga bipartit ya.
Kalau di dalam ketika kita kedinasan ada yang namanya Serikat Pekerja, SPBUN, itu lembaga yang memang bisa melakukan bipartit gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita yang pensiunan gimana hak-haknya? Padahal hak-hak kita juga ketika hak kita ini masih dinas, contohnya uang cuti jubilium itu belum dibayar. Nah, udah 8 tahun. Nah, sekarang ditambah dengan SHT ya. SHT ini kan tadi hitungannya sudah sampai 4,5 tahun gitu kan. Ini harusnya kan diselesaikan secara bipartit juga gitu. Bagaimana ini bisa diselesaikan sehingga menenangkan para pensiunan yang mempunyai haknya, tidak dibiarkan begitu saja. Dan selama ini nggak ada komunikasi yang jelas gitu. Yang ada hanya info-info yang mungkin tidak bisa kita gunakan sebagai suatu pegangan. Contoh misalkan info udah sejak lama itu penjualan aset Serpong. Bahkan kita tahu kemarin ya kita ini tahu perizinannya juga belum selesai gitu kan. Nah, bagaimana ini dipandang sebagai suatu keseriusan oleh perusahaan begitu. Nah, juga di sini keambiguan itu juga tidak bisa adanya pencerahan ya kepada kita. Yang ada hanya menunggu karena keterbatasan suatu otoritas gitu kan. Tetapi sisi lain ya kita juga seolah-olah tidak diberikan suatu peran bagaimana ini untuk bisa mengawal ya kan, membantu, padahal kita ini mencoba mencari satu jalan tengah begitu. Nah, yang terkesan oleh kami juga di sini ya terlalu aman lah, safety player gitu kan, padahal kan Regen H2 ini ada orang nomor 1. Tidak ada lagi yang namanya bisa di bawah ketiak pimpinan gitu kan. Jadi harus berani ambil risiko, punya gagasan, inisiatif, kemudian bisa disampaikan ya ke level yang lebih tinggi untuk mendapatkan dukungan dan sebagainya. Jadi barangkali itu mungkin salah satu poin-poin yang kesan kami ini perlu ditindaklanjuti ke depan ya. Untuk tindak lanjut ke depan tentunya kami akan coba matangkan di dalam kepengurusan 3S ya. Kita akan berkomunikasi ke level yang lebih tinggi, ke stakeholder juga ya, ke badan lembaga yang memang di sini berkorelasi untuk bisa membantu ya menyelesaikan masalah ini. Demikian barangkali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.